Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat jasmani dan rohaninya sehingga kita bisa melakukan pembelajaran ini walaupun tidak pokok pembahasan dari tipe-tipe keputusan ada 3 poin. Yang pertama, baik, saya akan menjelaskan tentang keputusan perseorangan dan organisasi. Keputusan yang dilakukan oleh perorangan berupa Next, keputusan perseorangan dan organisasi. Bila hadiah dari organisasi lebih sedikit daripada sumbangannya kepada organisasi orang, akan selalu mencari alternatif lain, yaitu tidak ikut serta dalam organisasi. Jadi, maksud dari hadiah itu adalah imbalan atau insentif atau kompensasi ya yang diberikan sama orang dalam organisasi tersebut. Lalu, orang mengambil keputusan untuk memproduksi demi organisasi biasanya mempunyai motivasi yang tergantung pada karakter atau sifat alternatif yang menghadapi konsekuensi alternatif dan tujuan perorangan. Jadi, yang dimaksud ini adalah dia bakalan mengambil keputusan untuk memproduksi demi jalan alternatif lain karena dia mempunyai motivasi tujuan perorangan, tujuan diri sendiri. Semisalkan ketika dia memutuskan untuk memproduksi suatu barang dalam organisasi tersebut, dia akan mendapatkan hadiah atau dia akan mendapatkan kenaikan upah atau dia akan mendapatkan kenaikan jabatan seperti itu. Jadi ketika dia mau mengambil keputusan untuk memproduksi, itu dia mempunyai motivasi untuk motivasi dalam tujuan dirinya sendiri, apa yang dia tuju, apa yang ia maksud, seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Wulan Suci Fitriani. Dari saya, terima kasih. Keputusan untuk memproduksi atau berkarya tergantung pada tujuan perseorangan. Bagaimanapun juga, orang terpengaruh oleh orang lain, kelompoknya, organisasinya, dan pimpinan, sehingga tujuan perseorangan dapat berubah dan sama dengan tujuan yang lain, kelompoknya, organisasinya, dan pimpinannya. Dengan demikian, orang dapat dengan mudah dipengaruhi dan mendasarkan keputusan-keputusannya pada tujuan yang sesuai dengan tujuan organisasinya. Keputusan organisasi merupakan usaha organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Penyesuaian ini bisa bersifat rutin dan bisa juga bersifat inovatif. Bila terjadi perubahan yang mempengaruhi sistem, maka sistem tersebut mengadakan tanggapan terhadap sifat perubahan dan mengadakan pilihan program yang sudah ada untuk bertindak agar menanggulangi perubahan tersebut. Seperti contoh, dalam organisasi memiliki program atau rencana dengan menggunakan 3 sistem, yaitu A, B, dan C. Jika terdapat permasalahan yang terjadi di lingkungan organisasi, maka organisasi dapat memilih cara yang sudah diprogram sebelumnya, yaitu dapat memilih sistem B untuk menanggulangi perubahan yang terjadi. Keputusan organisasi merupakan usaha organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Penyesuaian ini bisa bersifat rutin dan inovatif. Pada penyesuaian inovatif, biasanya organisasi dihadapkan pada situasi di mana organisasi tidak memiliki program untuk menghadapi perubahan, sehingga harus menemukan cara baru untuk menanggulangi perubahan tersebut. Dalam organisasi juga harus terdapat sistem pengingat informasi yang baik agar organisasi dapat memperoleh data yang diperlukan dengan mudah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan presentasi selanjutnya, yaitu tentang perbedaan keputusan perseorangan dengan organisasi. Jadi, perbedaan dasarnya adalah bahwa keputusan pribadi, personal decision, biasanya tidak dapat didelegasikan kepada orang lain. Sedangkan keputusan-keputusan organisasi, organization decision, sering didelegasikan. Jadi, ketika keputusan pribadi itu tidak dapat
diberikan atau ditanggung jawabkan kepada orang lain, karena keputusan pribadi itu adalah tanggung jawab untuk diri sendiri ke depannya seperti apa. Nah, kenapa keputusan organisasi itu bisa didelegasikan? Karena itu adalah wewenang atau tugas yang dapat dijalankan dengan bersama-sama, sehingga manajer pun memberikan keputusan organisasi itu untuk dilakukan bersama-sama. Lanjut. Jadi, manajer membuat keputusan organisasi yang ditunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi dan keputusan pribadi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pribadi. Ketika suatu organisasi ini memiliki suatu pencapaian, maka yang akan memutuskan itu adalah manajer tersebut. Karena manajer tersebut adalah atasan dari sebuah organisasi. Jadi manajer pun harus yang namanya memutuskan tujuan dari organisasi tersebut. Dan keputusan manajer itu adalah keputusan pribadi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pribadinya. Tujuan pribadinya itu adalah untuk mencapainya kesuksesan dari tujuan dari organisasinya itu. Makanya manajer itu ketika memberikan keputusan itu harus yang benar-benar mendapatkan baik ke depannya dalam tujuan organisasi tersebut. Lanjut. Baik, masuk lagi ke step berikutnya. Keputusan dasar dan rutin ya. Keputusan dasar dan keputusan rutin memiliki arti masing-masing dan berbeda. Secara globalnya, dasar itu adalah keputusan yang memiliki jangka panjang. Tapi ketika rutin itu, secara globalnya itu yang sering dilakukan. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, definisi dari keputusan dasar itu adalah keputusan unit. Keputusan unit itu adalah sekumpulan orang-orang atau sebuah tim yang ikut berpartisipasi dalam melakukan proses pengambilan keputusan pembelian produk, baik barang maupun jasa di dalam sebuah organisasi. Nah, yang kedua itu adalah investasi dalam jumlah besar itu seperti saham, lalu saham internasional, kedua investasi emas, nah itu seperti itu. Lalu keputusan satu kali yang menyangkut komitmen atau keterikatan jangka panjang itu seperti kita ingin membangun sebuah pabrik atau struktur organisasi yang sifatnya itu permanen yang tidak akan diubah-ubah lagi. Dan tinggi derajat pentingnya karena suatu kesalahan pengambilan keputusan akan mencelakakan organisasi secara serius. Tinggi derajat itu seperti manajer, seperti direktur yang pantas memutuskan suatu yang pantas mengambil keputusan karena dia bakalan memutuskan suatu hal yang baik dan buruknya suatu organisasi. Nah, lanjut, keputusan rutin. Tipe keputusan ini merupakan setiap hari bersifat sangat repetitif atau berulang-ulang dan mempunyai sedikit dampak pada organisasi keseluruhan. Jadi, kalau keputusan rutin ini tidak memengaruhi dalam organisasi seperti pengaruhnya keputusan dasar seperti itu. Nah, kalau keputusan rutin ini menjadi tanggung jawab penyelia lini. Penyelia lini itu apa? Ya supervisor, termasuk penyelia lini. Lalu sampai dengan tingkat middle manager. Contoh dari keputusan yang diambil oleh supervisor adalah seperti bisa dengan menerangkan job description dengan baik kepada staf bawahannya atau dengan memberikan pengarahan atau briefing rutin dengan baik kepada staf bawahannya atau bisa dengan mengatur dan mengawasi pekerjaan para staf bawahannya atau juga bisa memberikan motivasi kerja kepada semua staf di bawahnya.
Nah, sekarang kita berikan contoh tentang keputusan rutin lainnya, yaitu yang pertama, seorang manajer personalia menarik karyawan baru. Yang kedua, seorang akuntan membuat keputusan tentang suatu rekening baru. Dan yang ketiga, seorang tenaga penjualan memutuskan daerah yang akan didatanginya. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya. Ini hanya kita kasih gambaran. Semoga penjelasan ini bisa membuat pemahaman kita semakin mantap. Dan kesimpulannya sebenarnya adalah perbedaan dasar dari kedua keputusan ini adalah keputusan dasar itu menyangkut tentang komitmen jangka panjang dan relatif permanen, serta derajat pentingnya sangat tinggi. Sedangkan keputusan rutin itu merupakan keputusan setiap hari yang bersifat repetitif. Di samping faktor-faktor organisasi juga ada faktor-faktor pribadi yang dapat menentukan apakah suatu keputusan ini adalah keputusan dasar atau keputusan rutin. Contohnya yaitu pengalaman, motivasi, dan kepribadian mungkin bisa mempunyai pengaruh pada tipe mana keputusan ini akan diambil.